beberapa kejanggalan, terutama terkait ketidakangkatan kode diagnosa dan tindakan yang cukup signifikan. Bu Angel bisa tolong dijelaskan lebih lanjut? Dan sesuai dengan peninjauan, ada beberapa kasus yang tidak sesuai pengkodean yang tidak sesuai dengan data klinis rumah sakit. Yang dimana ada beberapa kasus yaitu contohnya appendicitis dengan kode K3, dengan mereka memberikan K35.0 atau appendicitis akut lainnya. Yang seharusnya itu adalah K35.0 yang dimana itu adalah penyakit appendicitis dengan penyakit umumnya. Itu dapat berdampak pada klaim BPJS dan statistik rumah sakit. Saya juga menyadari beberapa kesalahan ini, Bu, terutama pada kasus-kasus kompleks yang memerlukan pemahaman mendalami tentang anatomi dan fisiologi. Jadi gimana ya Bu Angel? Pak Firman juga bagaimana? Karena kemarin saya juga bingung tentang fraktur cek lokasi. Jadi di situ saya masih ragu untuk bagaimana keterangannya. Jadi menurut Bapak Firman dan Bu Angel, bagaimana kelanjutannya? Saya juga sering mengalami kesulitan saat ada perubahan guideline pengkodean yang baru dirilis karena informasinya tidak langsung sampai ke kita semua. Ini yang perlu kita benahi. Kita harus memastikan semua petugas kode memiliki pemahaman yang seragam dan mutakhir. Sekarang mari kita bahas tindakan yang perlu kita ambil. Apa langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidakangkatan ini? Saya rasa perlu kita mengadakan sesi refreshment training rutin, Pak. Mungkin seminggu sekali kita bahas kasus-kasus yang sulit atau update guideline terbaru. Dan mungkin kita juga bisa bahas adakan sesi review di mana kode senior biasa meninjau hasil kode junior. Ya, ide bagus Jerry, saya setuju. Tapi bagaimana kalau ada pengkoder yang melakukan kesalahan terus-menerus setelah melakukan pembinaan dan trainingnya? Mungkin perlu ada mekanisme evaluasi berkala, Bu. Kalau ada dari evaluasi tetap ada kesalahan fundamental, mungkin perlu ada teguran lisan dulu. Kalau menurut saya teguran lisan saja kadang tidak cukup. Harus ada pencatatan resmi agar tidak ada efek jelas seperti surat teguran tertulis. Nah, itu yang kita mau bahas. Kita perlu punya prosedur yang jelas. Jadi, untuk tahap awal, kita akan berikan pembinaan dan pelatihan yang intensif. Jika kesalahan masih berulang, setelah pembinaan maka ada teguran lisan resmi yang dicatat dalam laporan kinerja. Jadi jika saya salah dalam pelatihan ini, apakah saya akan ada teguran di semua? Betul sekali, karena teguran lisan ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi jika kesalahan fatal terjadi berulang kali atau ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian rumah sakit, sanksinya lebih berat lagi. Misalnya, kalau pengkodeannya sengaja diubah dengan kepentingan sendiri, itu jelas pelanggaran berat dan bisa berujung pada keputusan penghubungan kerja. Jadi, kalau kesalahan karena kelalaian atau kurangnya pemahaman, kita akan membuat pendekatan persuasif. Kalau ada koder yang menolak mengikuti training atau pembimbingan, itu masuk kategori apa, Pak? Itu termasuk indisipliner. Penolakan itu meningkatkan kompetensi yang wajib itu bisa berulang pada surat peringatan atau SP pertama. Jika tetap tidak ada perubahan, bisa berlanjut ke SP2, ketiga, hingga bisa menjadi dasar untuk tidak lebih lanjut. Kita harus tegas dalam hal ini demi kualitas data rekam medis kita. Jadi urutannya pembinaan, teguran lisan, lalu surat peringatan. Dan jika masih berlanjut, baru sanksi yang lebih berat seperti skorsing atau pemutusan hubungan kerja. Tepat sekali, Kak. Kita akan menerapkan sistem berjenjang. Prioritas utama adalah meningkatkan kompetensi. Tapi jika ada
itikat baik atau ada unsur kesengajaan yang merugikan, maka sanksi indisipliner akan diterapkan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Tolong siapkan draft prosedur standar operasional atau SOP untuk penanganan indisipliner pengkodean ini. Siap Pak, udah saya siap untuk secepatnya. Bagus, jadi intinya kita semua bertanggung jawab atas akurasi pengkodean. Kita harus saling mendukung untuk meningkatkan kualitas. Tapi jika ada yang melanggar, kita harus siap menerima konsekuensinya. Dan apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas diskusi pagi ini. Mari kita meningkatkan kualitas rekam medis kita.